Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Yastin Ismitia Septiani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kawedanan, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama gelombang 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan NIM 209250882. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di SMA Negeri 1 Kawedanan. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Pembelajaran ini menggunakan pendekatan deep learning. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Ya, untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, para staff yang berada mulai. Doa selesai. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, masih semangat semua ya? Masih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sebentar, saya ambilkan bukunya. Yang tidak masuk siapa hari ini? Vincent. Vincent, nggak masuk. Kenapa Vincent nggak masuk? Nggak tahu. Oh iya, yang lain masuk ya? Siapa? Sekti. Sekti nggak masuk kenapa? Izin. Oke. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan untuk Elvia dipimpin. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita, tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Anak, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian dan dampak dari sikap munafik. Sebelum kita mulai materi, saya mau bertanya dulu, ada yang tahu nggak tentang apa itu sikap munafik? Coba angkat tangan yang tahu. Saya, Bu. Oke, Nova. Munafik itu adalah seseorang yang tidak menepati janjinya, Bu. Oke, seseorang yang tidak menepati janjinya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Munafik itu kalau diberi kepercayaan suka berkhianat. Kalau diberi kepercayaan dia berkhianat. Ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, Zainab. Jika berbicara suka berbohong. Betul sekali. Jadi, sikap munafik itu ada 3 ciri-cirinya, yaitu yang pertama, apabila berkata dia berdusta atau berbohong. Yang kedua, jika dipercaya dia akan berkhianat. Dan yang ketiga, jika berjanji suka mengingkari. Oke, betul sekali. Selanjutnya, ini akan saya jelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah mengikuti materi pada siang hari ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri dari perilaku sikap munafik. Kemudian yang kedua, setelah belajar materi pada hari ini, kalian bisa menganalisis dampak negatif dari perilaku munafik bagi diri sendiri dan orang lain. Oke. Nah, sebelum mulai materi, Bu Yastin mau ice breaking dulu biar kalian semangat. Kalian pernah dengar tepuk Sakinah yang lagi viral akhir-akhir ini? Pernah. Pernah ya? Bisa ya? Bisa. Nah, kita ganti dengan tepuk PAI yang kalimatnya seperti ini ya. Nanti kita lakukan secara bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. Tepuk PAI. Pendidikan agama Islam aku suka. Pendidikan agama Islam aku cinta. Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih dan sejarah, semuanya aku suka. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Terus Bu Yastin kemarin kan sudah membagikan sebuah link untuk kalian kerjakan tesnya. Di situ tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gaya belajar kalian. Apakah gaya belajarnya kinestetik, atau auditory, atau visual. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan yang kemarin dan sudah tahu apa gaya belajarnya, nanti Bu Yastin akan mengelompokkan beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Gitu ya. Ini akan saya bagi menjadi 6 kelompok sesuai yang sudah saya bagikan kemarin di grup kelas. Jadi silakan sekarang membentuk kelompok sesuai yang sudah ditentukan. Silakan berdiri dan cari kelompoknya, membentuk kelompok. Urut ya, urut kelompok E. Sini Nova. Baik anak-anak, ini akan saya bagikan LKPD, lembar kerja kalian, untuk didiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. LKPD ini ada 3 macam. Yang pertama nanti kelompok 1 dan 2 tugasnya mendiskusikan apa yang ada di dalam teks. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 nanti LKPD 2 yaitu akan mendiskusikan dari tayangan video yang sudah saya bagikan linknya di dalam LKPD. Dan untuk kelompok 5 dan 6 nanti akan mendiskusikan tentang sebuah infografis yang sudah saya lampirkan di dalam LKPD tersebut. Kemudian nanti kalian akan saya berikan waktu diskusi selama 15 menit, diskusi dengan kelompoknya. Setelah 15 menit selesai, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Paham ya? Paham. Baik, ini saya bagikan dulu kelompoknya Nova. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kelompok 2. Silakan dikerjakan dan boleh membuka buku paket atau LKS atau sumber dari internet untuk mencari referensi dari apa yang sudah saya sajikan di dalam LKPD. Dan untuk kelompok yang video, silakan dibuka HP-nya dan dibuka videonya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Tolong diskusinya yang aktif ya. Bisa diakses videonya? Untuk yang infografis mana? Kelompok infografis. Infografisnya ini yang kelompok berapa? Infografis atau bukan? Nah, infografis ini sudah saya share di grup infografis utuhnya. Jadi ini kan kurang jelas. Yang kemarin. Ke bawah. Nah ini. Bukan. Ini LKPD ya. Nih. Ditulis anggota kelompoknya ya di LKPD. Ya. Iya. Sini. Jangan lupa ditulis anggota kelompok di masing-masing LKPD. Nama kelompok ditulis. Nggak cukup. Di atasnya ini bisa. Di sini loh. Di sini kan bisa. Menurutku, Pak Ardi orangnya manipulatif juga. Dia itu memanipulasi anggaran, membuat laporan palsu juga loh teman-teman. Gimana? Ya betul sih. Selain itu, Pak Adi juga tidak memberi upah yang semestinya ke pekerja bangunannya. Betul sekali. Tapi sifat munafik di diri Roni banyak loh. Dia seolah bertingkah religius tetapi suka menyindir temannya di media sosial. Ya betul. Dia juga membawa pada dosennya pekerjaan tugas memberikan.
Kelompok 2 sudah selesai? Nggak apa-apa, langsung di sini aja. Nanti kalau sudah selesai, nomor 1, 2, dan 3, langsung dipresentasikan ke depan ya. Iya, sama-sama. Sudah selesai? Sudah. Oke. Waktu diskusi sudah selesai. Selanjutnya adalah kegiatan presentasi masing-masing kelompok. Untuk presentasi akan dimulai dari kelompoknya Sela. Silakan kelompoknya Sela untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain, tolong memperhatikan dan setelah mereka presentasi nanti silakan bertanya tentang apa yang dipresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mempresentasikan tentang nongkrong jadi berantem gara-gara si munafik dengan saya Jabarul Afif absen 15. Saya Jabarul Pertama absen 11. Saya Sela Ramadhani Ningrong, absen 32. Saya Juliana, absen 22. Saya Mira Yantantu, absen 25. Saya Juliana, absen 25. Saya akan menjelaskan apa itu yang saya pengertian dari video itu, yaitu kan tentang kemunafikan. Kemunafikan adalah perilaku seseorang yang berpura-pura baik di depan orang lain, tetapi memiliki niat atau tindakan berbeda di belakang mereka. Dalam kasus ini, Roni bersikap seolah-olah baik dan peduli, padahal diam-diam ia membicarakan dan menjatuhkan teman-temannya. Dari kasus ini kita belajar bahwa kemunafikan hanya menimbulkan konflik dan kehilangan kepercayaan. Lebih baik jujur dan terbuka agar hubungan pertemanan tetap sehat dan saling menghargai. Sudah? Silakan kelompok yang ingin bertanya, angkat tangan. Saya presentasi dari absen dari kelompok A. Di sini ditanya, apa yang kita lakukan jika mempunyai teman yang berkarakter seperti Roni? Silakan dijawab. Apa yang bisa dilakukan jika memiliki teman dengan karakter seperti Roni? Saya akan menjawab pertanyaan dari Budi. Bukan jangan-jangan tidak Roni yang menentukan perilaku munafik. Pertama, tidak Roni yang menentukan perilaku munafik. Kita tidak bersikap seolah-olah menjadi orang yang lain. Kalau melakukan amal kebaikan, lalu ternyata tidak bersikap ini. Jadi tercondong satu teman yang bijak. Lalu juga terutama pada dosanya yang melakukan dosa menggunakan kehidupan aktif seksual maka itu melanggar kehidupan dosa dan Ada pertanyaan lagi dari kelompok yang lain? Tidak ada? Baik, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok Sela. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali. Selanjutnya yang presentasi adalah kelompok dari Bunga Putri. Silakan maju. Cepat cepat. Ini udah dikat. Agak maju ke depan. Jangan. Yang mulai nanti. Silakan. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami
akan menyampaikan materi tentang kupas tuntas kasus korupsi Pertamina. Perkenalkan, nama saya Brian Haji Saputra, absen 8. Saya Utlia Jaya Masuda dari absen 34. Aku langsung dibaca. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kupas tuntas kasus korupsi Pertamina. Pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkup PT Pertamina Persero oleh Kejaksaan Agung terus bergulir. Terbaru, penyidik Kejaksaan menggeledah kantor file Terminal Tanjung Gurem di Cilegon, Banten, PT Pertamina Patra Niaga. Teman korupsi, Kejaksaan menemukan dugaan korupsi yang melibatkan mekanisme pengadaan minyak yang tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2021 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Aturan ini mengharuskan Pertamina mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri serta bekerja sama dengan kontraktor minyak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sebaliknya, para kontraktor juga diwajibkan menawarkan produksi minyaknya pada Pertamina. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus untuk kelompok Brian. Alhamdulillah, presentasi sudah selesai dan sangat luar biasa sekali. Kalian sudah mau diskusi aktif dengan kelompoknya untuk mendiskusikan materi yang sudah saya bagikan. Kemudian ketika presentasi juga sudah sangat aktif bertanya. Dan dari kegiatan diskusi dan presentasi ini tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya sikap munafik ini adalah sikap yang sangat harus kita hindari. Karena apa? Di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa Allah itu sangat membenci sekali perilaku orang yang munafik. Dengan begitu balasannya adalah orang yang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Maka dari itu, kita harus hati-hati, kita harus selalu memperkuat iman kita biar kita bisa terhindar dari sikap munafik. Betul. Setelah ini silakan kalian menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya bagikan di linknya akan saya bagikan di layar. Nanti kalian bisa membuka HP-nya masing-masing dan diklik, kemudian dikerjakan soalnya. Nah, ini adalah link untuk kuis yang harus kalian jawab. Silakan dikerjakan. Linknya ada di sini. Nah, silakan dikerjakan. Soalnya seperti ini ya. Bisa? Kelompok ini sudah bisa? Start. Bisa? Nggak bisa? Tadi kalian sudah mengerjakan kuis yang saya bagikan melalui sebuah link di Wordwall. Setelah itu kalian tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi tentang apa itu munafik dan dampak negatifnya. Silakan masuk ke mentimeter.com melalui HP-nya masing-masing. Kemudian kalau sudah masuk Mentimeter, nanti masukkan kode yang ada di layar tersebut. Dan cantumkan apa yang kalian rasakan.
Oke, sudah semuanya ya. Alhamdulillah, berdasarkan mentimeter yang sudah kalian tuliskan, ternyata sebagian besar dari siswa kelas 12-9 ini bisa menerima materi tentang munafik dan dampaknya dengan perasaan yang senang, gembira, bahagia, paham, dan bermanfaat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran materi PAI hari ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri, untuk materi munafik hari ini, kesimpulannya adalah kita sebagai umat muslim harus senantiasa memperkuat iman, memperkuat Islam kita, dan juga ihsan, seperti apa yang sudah kita pelajari di bab 2 kemarin. Kalau ketiga-tiganya itu kuat, maka kita akan terhindar dari sikap munafik. Karena apa? Munafik ini sangat berbahaya, sangat merugikan bagi diri sendiri dan juga orang lain. Dan dari sisi Islam, munafik ini akan mendapatkan balasan, yaitu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Itu kesimpulan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran PAI hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.